ini, sorry nih, sini lagi nih. Pemanggilannya dan kasusnya memang sedang berjalan, sedang proses berjalan. Thank you. Tapi dengan adanya si orang yang saya waktu itu bilang bahwa dia menipu itu sudah ditahan dan sudah terdakwa, itu kan akan membuat satu hal yang berbeda lagi. Tapi kami hargai proses hukum ya, karena memang sedang berjalan dan insya Allah nanti begitu ada tidak terbukti bahwa kami pencemaran nama baik, maka kami akan segera melaporkan kembali. Gimana kira-kira saja Pak? Baik, terima kasih rekan-rekan semuanya. Tadi saya sama Mas Luki sudah menanyakan kebanyakan bahwa dulu beberapa waktu yang lalu ada orang yang namanya Dini. Dia melaporkan Mas Luki dengan tuduhan bahwa mencemarkan nama baik dan sebagainya. Namun pada kenyataannya kejadian yang beliau melakukan sayembara pada saat itu memang sekarang Dini itu sudah dijadikan sebagai tersangka dan terdakwa. Nah sekarang ini proses itu kan di sini kan lagi berjalan, sifatnya kan masih lidik. Jadi lidik itu kan bisa saja jadi nyampe ke sidik, namun itu kan prosesnya berjalan. Cuman kami sendiri sebagai kuasa hukum kita harus taat asas dan aturan. Sehingga kita mempertanyakan bahwa sudah sejauh mana kekhawatiran kita nanti perkara ini akan berlanjut, sehingga beliau juga merasa bahwa tidak aman dan tidak nyaman. Namun lagi-lagi ya proses hukum itu harus segera diselesaikan. Meskipun memang membutuhkan waktu seperti yang di Polda itu, waktu itu kan dia melaporkan. Waktu begitu berjalan, tapi proses penyidikan tetap berjalan. Tidak segampang dan tidak semudah kalau memang polisi menetapkan bahwa si A, si B tersangka, apalagi si D. Itu melalui sebuah proses dan tahapan dalam penyidikan. Yang saya khawatirkan adalah seperti ini. Kalau orang ketika melaporkan atau orang ditipu sama orang, nanti jadi takut lapor ke polisi, takut teriak itu maling, misalnya ada motor kita dicuri atau handphone kita dicuri, lalu ketika kita teriak maling, kita jadi takut. Kenapa? Nanti dilaporin sama malingnya, dilaporin sama orang yang nyuri. Nah, sehingga itu namanya pencemaran nama baik. Nah ini kan harus diluruskan, harus ditegakkan bahwa ya kalau memang kita memang merasa dizolimi dan kita memang dicuri barangnya, maka kita berhak teriak tuh. Nanti kalau ini berkembang terus menjadi satu hal yang aneh, kalau ada maling kita teriakin, malingnya bilang wah pencemaran nama baik, undang-undang ITE dan lain-lain. Nah, saya rasa hal seperti itu memang harus kita luruskan karena sekarang sudah jelas terbukti nih. Saya lagi-lagi saya tunjukkan foto dua orang ganteng dan cantik ini, memang dia ini nih yang otaknya lah, dan ini pelakunya. Jadi saya insya Allah dalam waktu dekat akan bersilaturahim ke Kementerian Perdagangan, ingin bersilaturahim, pengen tanya sama humasnya, bagaimana mungkin kok bisa ada kantornya, ruangannya kementerian dipakai untuk modus operandi penipuan. Kayak apa? Apakah memang itu terbuka untuk umum, semua orang bisa datang dan mengaku-ngaku dan bisa masuk dalam ruangan, atau memang ini memang karena kelicikan yang luar biasa sehingga dia bisa melakukan hal itu. Nah, nanti kita pengen silaturahim dan tentu saja kita ingin menanyakan juga pada mitra kerja Kementerian Perdagangan ke Komisi 6. Saya hubungan baik sekali sama pimpinannya Pak Muhammad Tekal, ingin nanya sebagai mitra kerja, kok bisa ya gitu loh, ada hal seperti itu. Jadi ini menjadi sangat presiden buruk ketika kantor-kantor pemerintahan, kantor-kantor yang dibiayai oleh uang rakyat dipakai untuk modus operandi. Tentu ini oknum tentu yang melakukannya. Cuman kan betapa begitu mudah, kenapa begitu gamblang, nggak ngumpet-ngumpet. Ini benar-benar dibuka. Waktu itu Mas Rini coba di sini. Iya, Mas Rini pada saat itu pernah datang kan ke kantor kementerian, dan itu ngumpet-ngumpet nggak? Terbuka aja kan? Terbuka seperti ada beberapa korban lain yang memang yang juga tertipu gara-gara masuk ke dalam gedung Kementerian Perdagangan. Kalau misalnya kita ditipu di warung kopi, tipu di pinggir jalan, ya itu salah sendiri ya. Berarti kayak, ya kamu udah tahu orang ketemu di jalan ngaku-ngaku sebagai PNS, kamu percaya. Ini kita benar-benar di gedungnya, surat-suratnya pun keluar banyak lengkap dari laci-laci situ. Dan ini aslinya nih. Ini paling bawah ya. Ini dia jabatannya adalah auditor ahli. Udah. Tapi dia mengaku menjadi kepala bagian dan memang duduk di ruangan situ. Ini kan aneh. Seorang yang memang bukan jabatannya bisa duduk dan diakui oleh banyak orang di situ. Oh, ada Pak Yusuf Awaludin. Dibikin seolah-olah bahwa orang itu benar-benar kepala bagian. Nah, ini mengerikan sekali dan saya yakin sekali wahai orang-orang yang tertipu, perusahaan-perusahaan kecil-kecil yang tertipu oleh oknum manusia yang ganteng ini, saya yakin bahwa banyak sekali, karena dari teman saya aja begitu saya press conference
ada Pak Juan Sian tertipu 4 miliar, Mas Dani tertipu berapa, dan itu sudah melapor saat ini. Dan saya yakin masih banyak. Kenapa bisa orang tertipu begitu banyak miliaran? Karena apa? Memang modus operandinya di gedung pemerintahan. Ini harus kita hentikan. Dan ketika saya menjadi orang yang pertama mempublish ke media sama manusia yang cantik rupawan ini, saya dilaporkan undang-undang ITE. Jadi semacam saya merasa ini seperti sindikat oknum-oknum. Jadi biar aja kita pakai gedung pemerintahan ini, kita pakai untuk tipu banyak orang. Nanti kalau ada orang lapor, kita laporkan undang-undang ITE. Saya merasa seperti itu.